Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam saya dan PKLU membaca Alkitab bersama, edisi Rabu 30 Juli 2025. Saya Ibu Leni Siasale, anggota PKLU Jemaat GPIB Dian Kasih Bekasi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami, Oma, Opa, Ibu, Bapa, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang akan kami baca dan kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan malam hari ini terambil dari Kitab Keluaran pasal yang ke-24. Kita akan bacakan pada ayat yang ke-5 sampai yang ke-7 yang menyatakan Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu, sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakanlah dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Demikian firman Tuhan. Renungan pada malam hari ini dengan tema, jangan melupakan janji. Dengan nats pembimbingnya pada ayat yang ke-7, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan taati. Oma, Opa, Ibu, Bapak sekalian, frasa lidah tak bertulang berarti mudah berjanji, berat dalam menepatinya. Janji adalah hutang, namun menagih janji itu bukan hal yang mudah, sebab seringkali ia lebih galak daripada kita. Kita semua pernah berjanji tentang banyak hal. Ada yang ditepati, ada pula yang kita lupakan. Entah itu kepada keluarga, teman, diri sendiri, bahkan kepada Tuhan. Sesudah Musa membaca kitab perjanjian, orang Israel menjawab bahwa segala firman Tuhan akan dilakukan dan ditaati.
seolah tidak ada keraguan sedikit pun di hati mereka. 2 kali mereka menjawab demikian. Boleh dilihat pada ayat yang ketiga. Jawaban itu seolah tanpa pikir panjang. Mungkin bagi mereka, apa susahnya sih berjanji? Mereka lupa bahwa janji itu mengikat. Sebab siapa berjanji, ia terikat. Orang Israel menunjukkan seolah mereka adalah orang yang bebas, tidak mau terikat pada janji. Mudah mengucapkan, mudah pula melupakan. Israel jatuh bangun melakukan firman Tuhan, bahkan sebutan tegar tengkuk melekat pada diri mereka. Selama 40 tahun perjalanan menuju tanah Kanaan, Israel terbukti sulit bertahan dalam ketaatan kepada Allah. Taat sebentar, lalu jatuh lagi, begitu dan seterusnya. Untuk menjawab mengapa mereka begitu mudah berjanji dan mudah melupakan, sama sulitnya menjawab pertanyaan itu untuk diri kita sendiri. Israel adalah kita dalam hal ini. Bayangkan bagaimana perasaan Allah ketika Ia mendengar kita berjanji. Tentu saja Ia mengerti seperti apa kita, sama seperti Ia tahu persis seperti apa Israel. Kendati demikian, janji tetaplah janji yang harus ditepati. Jangan menjadi orang yang suka menebar janji, tetapi begitu saja melupakannya. Ingatlah akan apa yang pernah kita janjikan dan kepada siapa kita pernah berjanji. Oma opa yang terkasih, bila hari ini kita dapat menepatinya, lakukanlah itu. Demikian renungan pada malam hari ini. Bersamanya. Baik Bapak sekalian, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini kami bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kami, sehingga kami boleh selesai membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan sebelum kami merebahkan tubuh kami di malam hari ini. Kami juga berdoa bagi yang sakit ya Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah. Biarlah Tuhan Yesus memberi kekuatan bagi mereka, agar mereka dengan tekun menanti kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami ini bukan siapa-siapa tanpa-Mu.
ubah dan pulihkanlah kami untuk dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati Dewan PKLU dengan segala tugas pelayanan mereka, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Ampunilah akan segala kesalahan, ampunilah akan janji-janji kami yang tidak pernah kami tepati ya Tuhan. Dan juga Tuhan ingatkan kami untuk apa yang harus kami lakukan setelah kami berjanji. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada malam hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat Ibu Bapak, Oma Opa sekalian. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.